Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih, semoga damai Kristus selalu beserta kita pada hari ini. Tidak lupa, seandainya ada yang sakit, marilah saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kita mohon semoga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka mendapat kesembuhan. Dan seandainya ada keluarga, ada masalah di dalam keluarga mereka, kita juga mohon semoga Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka di dalam terang Roh Kudus-Nya. Kembali hari ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama merenung, terutama kita belajar tentang firman Tuhan yang akan saya ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Marilah kita dahului permenungan kita ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya karena Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenung bersama sabda dan firman Tuhan ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, seringkali kita mendengar pengumuman di gereja ataupun di medsos, lebih-lebih zaman dahulu biasanya di surat kabar atau di koran, tentang terkabulnya sebuah doa permohonan. Kebanyakan kalau di dalam gereja yang diumumkan terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Jarang ada berita atau diumumkan di gereja bahwa doanya yang belum terkabul. Meskipun kita sering mendengar keluhan ini, di mana memang betul masalah dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa mutlak bergantung pada kemurahan hati Allah semata-mata. Tetapi kita juga dituntut kesungguhan jiwa, kesungguhan hati, dan keteguhan iman kita untuk berdoa kepada Allah. Dan kita perlu mengambil sikap iman yang benar, supaya kita juga berdoa dengan benar di hadapan Allah. Zaman sekarang, di mana-mana banyak kita jumpai buku-buku doa yang berusaha memberi uraian terperinci mengenai apa itu doa, bagaimana kita harus berdoa, dan lain-lain. Saya banyak kali juga menjumpai teks-teks doa di depan patung Bunda Maria di gua-gua di samping gereja. Dengan pesan yang tertulis di teks itu, Anda mendoakan ini pasti terkabul. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengabulkan doa kita?
Anda yang menulis teks ini atau Allah? Inilah sebuah nilai doa yang keliru. Maaf, ini menurut saya. Orang tidak memahami bahwa ketika berdoa di hadapan Tuhan, ketika ia memohon sesuatu di hadapan Tuhan, itu artinya kita tidak punya hak untuk menentukan ataukah menuntut Tuhan untuk memberikan apa yang kita mohonkan. Demikian pun Tuhan Allah tidak punya kewajiban untuk memberi apapun yang kita minta. Jadi dari pihak kita tidak hak untuk menuntut Tuhan. Dari pihak Tuhan tidak punya kewajiban untuk memberikan kita apa yang kita harapkan. Jadi semuanya itu yang kita peroleh dari Tuhan dalam doa adalah kemurahan hati Tuhan, kasih karunia dan rahmat Tuhan semata-mata. Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya, kalau berdoa jangan bertele-tele, karena itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus juga tidak menghendaki kita berdoa bertele-tele. Jangan banyak kata-kata dengan kata-kata yang muluk-muluk, yang indah-indah, bahkan dengan nada-nada puitis. Tidak perlu. Karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Inilah pesan Yesus. Walaupun Bapa di surga sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, kita tetap harus berdoa untuk menyatakan kerendahan hati kita di hadapannya. Untuk menyatakan bahwa kita ini makhluk lemah, makhluk yang selalu berharap dan bersandar pada belas kasihan Allah. Juga sebagai persiapan hati kita untuk menerima berkat Allah. Maka kalau kita berdoa, jangan monolog, seolah-olah mau mengkhotbah Tuhan. Tidak. Kita harus jangan banyak bertele-tele dengan kata-kata. Karena doa adalah sebuah, maka ada saatnya kita merenung dan membiarkan Tuhan berbicara atas kita. Inilah namanya dialog. Dan harus kita ingat bahwa sepatah kata saja Tuhan bersabda, dan itu nilainya luar biasa. Sebagaimana kita di dalam perayaan Ekaris Kudus, ketika sebelum kita menerima, Romo berkata, inilah tubuh Kristus. Kita menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka aku sembuh. Sepatah kata saja Tuhan bersabda, itu nilainya sungguh luar biasa. Makanya kita harus memberi kesempatan kepada Tuhan. Bukan monolog terus kita berbicara, bermohon. Tuhan seolah-olah kita suruh mendengar. Tuhan seolah-olah kita mau mengkhotbah Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Yang terpenting dalam doa bukannya cara kita berdoa. Entah itu dengan berdiri, entah itu dengan berlutut, lipat tangan, entah itu dengan duduk, bersila, jingkak-jingkak, melompat-lompat, tertawa, menangis, dan lain-lain. Bukan itu, melainkan sikap batin kita, sikap hati kita, sikap iman kita yang menjiwainya di dalam doa. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan cara berdoa yang benar, yang bukan terletak pada uraian kata-kata indah, muluk-muluk, dan bertele-tele. Terkabulnya doa bukan terletak pada hal-hal itu, tetapi bagaimana sikap hati kita, sikap iman kita di hadapan Tuhan. Ini yang membedakan antara doa orang-orang yang mengenal Allah dan doa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus mengajar para muridnya contoh doa yang sangat berdaya dan berhasil guna, yaitu doa Yesus sendiri, atau kita kenal dengan doa Bapa Kami, atau juga disebut doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya bermula dengan sapaan Bapa, atau kita bisa doa Bapa Kami yang di surga, dimuliakan namamu, dan seterusnya. Ini sangat luar biasa karena Yesus menyuruh para muridnya menyapa Allah Maha Pencipta dengan gelar Bapa.
Artinya bahwa Yesus mau mengikut sertakan mereka, para murid, dalam kedudukannya sebagai anak Allah, serta memberi kepada mereka kuasa untuk berbicara dengan Allah secara akrab dan mesra penuh kepercayaan. Para murid juga, para pengikut Yesus, semua berhak mendekati Allah dengan sikap serupa seorang anak mendekati Bapaknya yang penuh kasih sayang. Dan inilah peran sakramen baptis di dalam kehidupan Gereja Katolik. Kita tahu ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Salah satu tujuan sakramen baptis. Kalau kita anak-anak Allah, Bapa Allah yang Maha Pencipta adalah Bapa kita, yang sering kita panggil ya Aba, ya Bapa. Maka dengan datangnya Yesus ke atas dunia ini, ke dalam dunia ini, berubahlah sudah hubungan antara surga dan dunia, hubungan antara Allah dan manusia. Dan hubungan intim yang terjadi berkat datangnya Yesus ini demikian dikagumi oleh orang-orang Kristen sejak awal. Sehingga sampai sekarang, sebelum mengucapkan doa Bapa kami, mereka suka berkata sebagai berikut. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah. Hal ini juga terdapat di dalam perayaan Ekaristi Kudus kita. Sebelum doa Bapa kami, Romo selalu memulainya, entah itu dengan bernyanyi, entah itu dengan berdoa biasa, tetapi selalu didahului dengan atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Nanti umat dijawab dengan Bapa kami yang ada di surga, entah dengan nyanyi atau ungkapan Bapa kami, bukan Bapa saya atau Bapakku di surga, tetapi Bapa kami yang ada di surga. Itu mau menunjukkan bahwa para murid ini sudah terbentuk suatu masyarakat baru, anggota-anggota baru yang semuanya terdiri dari orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, yang kalau di zaman sekarang kita sebut namanya gereja. Gereja adalah perkumpulan, persekutuan orang-orang yang beriman akan Kristus Yesus. Rangkaian doa Yesus mengingatkan kita akan 3 hal yang paling kita butuhkan dan yang harus kita minta kepada Bapa. Saya ambil tapi secara singkat saja. Pertama, berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Murid Kristus tidak memohon kepada Bapa kekayaan harta, kelimpahan benda-benda material, dan lain-lain. Tetapi murid Kristus bermohon kepada Bapa untuk hidup layak tanpa kekurangan satu apapun. Berilah kami makanan. Kata makanan ini berasal terjemahan dari bahasa Latin dari kata panem, artinya roti. Kata roti ini perlu dipahami dalam arti yang luas. Artinya ya makanan, tapi bukan hanya arti makanan nasi goreng sepiring. Tidak. Banyak artinya, ya makanan, ya minuman, ya pakaian, ya perumahan, ya pekerjaan, ya kesehatan. Kebutuhan-kebutuhan umat manusia yang layak, yang diperlukan setiap hari. Inilah makanan kami secukupnya pada hari ini. Kita tidak minta yang muluk-muluk, yang tidak glamor, tapi yang sederhana yang layak, yaitu makanan, minuman, pakaian, perumahan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Juga dalam makna spiritual, makanan ini atau roti ini mungkin juga diartikan di dalam Ekaristi Kudus, yaitu hosti tubuh dan darah Kristus. Inilah makanan spiritual. Yang kedua, pengampunan dosa. Manusia tidak mungkin mengambil bagian dalam kerajaan Allah jika ia bermusuhan dengan Allah. Jika dalam hatinya ia berdosa, ia tidak berrahmat. Karena itu kita perlu berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita harus bersih dari dosa. Dan itu dengan memohon ampun.
Tetapi harus diingat saudaraku, kata seperti itu adalah sebuah peringatan yang keras bagi kita. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Peringatan ini bahwa jangan memohon ampun kesalahanmu kepada Tuhan ketika engkau sendiri tidak mau mengampuni sesamamu yang bersalah kepadamu. Ketika engkau sendiri masih menyimpan dendam dan kepahitan di dalam hidupmu terhadap sesama, maka kita dianjurkan untuk berani dan mau mengampuni sesama kita. Dengan demikian, sebagaimana kata Injil tadi, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Ketiga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Sebagaimana Yesus sendiri mengalami 3 kali godaan di padang gurun pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Godaan dari iblis. Dan Yesus mengalahkan godaan iblis itu dengan mengusir iblis itu. Hanyalah engkau iblis. Di sini Yesus berdoa pula bagi para muridnya supaya jangan masuk ke dalam perangkap iblis itu. Ini pula lah doa yang kita sering kali, setiap kali kita berdoa mengucapkan Bapa kami, kita juga memohon kekuatan batin, jiwa kita, iman kita untuk mengatasi pencobaan-pencobaan dan terhindar dari segala yang jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, orang mengatakan doa Bapa kami adalah doa yang hebat, doa yang sempurna, doa yang lengkap. Memang dalam doa Bapa kami, kita membawa seluruh masa hidup kita ke hadirat Allah. Dengan memohon rezeki pada hari ini kepada Bapa di surga, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan saat ini, hari ini, masa sekarang. Dengan memohon pengampunan kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan di masa lampau. Kalau kita telah berdosa, berarti itu sudah terjadi pada masa lampau. Dan itu kita mohon ampun. Jadi hidup kita yang di masa lampau dalam keadaan dosa, itu kita mohon ampun. Dan dengan mohon pertolongan Roh Kudus, yaitu Roh yang menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana sabda Yesus. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan di masa yang akan datang. Bahwa di masa yang akan datang perjalanan kita mohon perlindungan. Mohon dijauhkan dari segala cobaan dan segala godaan. Ini terjadi dalam hidup kita yang akan datang. Jadi benar bahwa doa Bapa kami adalah kita hadir di hadapan Tuhan dalam segala masa hidup kita. Masa lalu dengan pengampunan dosa, masa sekarang dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan, makanan kita secukupnya, dan masa yang akan datang mohon perlindungan Roh. Jadi dengan demikian, dalam doa Bapa kami, kita persembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah doa Bapa kami yang dikatakan doa yang sempurna, doa yang lengkap. Kalau itu baiklah, saya mengajak, marilah kita pada setiap pagi sebelum bangun tidur, sebelum tinggalkan tempat tidur, kita berdoa sekali Bapa kami untuk mengenang kembali masa lalu dan saat ini dan masa yang akan datang kepada Allah Tritunggal. Doa Bapa kami di pagi hari sebelum kita tinggalkan tempat tidur merupakan sebuah jawaban atas morning call hidup baru kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita hari itu. Jangan lupa berdoa Bapa kami. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga ketika berdoa kepadamu, kami selalu menyadari untuk selalu bersedia mendengarkan Engkau dan dengan rendah hati mengikuti rencana dan kehendak-Mu. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salve, salam damai sejahtera selalu.